bersama perangkat ini BPD-nya baru ya? Nanti belum ada pemilihan ketua dan wakil ketua. Sudah dilantik? Sudah. Oh iya. Ya. Saya ini hanya urus SK, tapi begitu SK sudah dikirim ke sana, bukan sudah putus. Ya, saya mohon maaf Pak BPD dan semua anggota yang saya hormati. Sebelum kita mulai IPP di Lolotan ini hanya di Sukatobo dengan arah kiri, tapi hari ini dengan nilai dua ke Muku. Karena tadi saya sempat tahu Pak Camat sudah menyampaikan banyak hal dan tentu saja dalam waktu yang bagi Bapak Ibu mungkin saja cukup melelahkan. Nah, karena kondisi itu membuat saya menjadi takut. Kalau saya paksakan di saat Bapak Ibu sudah lelah, menghentak. Dan karena itu, konklusi dan menjawab ini. Kita sudah mulai atau istirahat dulu atau bagaimana? Karena prinsip ini kalau kiri ya, jadikan itu sebagai anak panah yang kalau sudah lepas dari musuhnya harus pakai tombak. Tapi kalau mari ada pelaknya terus yang kamu lagi artinya terpanggil untuk bisa mari bisa saling berbagi tentang sesuatu kebaikan. Lalu kalau karena situasi tidak mendukung, tidak amat kakak beliau yang merasa sedang dalam konek itu kemudian juga menjadi soal. Kita bertemu hari ini kan dalam kegiatan pemerintahan yang tentu saja tapi dia mengkopi kelas itu dia telah lontaran hingga tapi tak mau main di fasilitas tak boleh lontaran apa itu. Tobo krosi lontaran. Dan karena itu bagi saya pertemuan ini harus bisa menjawab kebutuhan lontaran. Bahwa apa yang kita komunikasikan ini tentu saja akan menjadi bernilai untuk penyelenggaraan pemerintah di Desa. Bagaimana kita mulai atau mulai ya? Kita sepakat, saya mulai sampaikan materi aku yang ingin kita diskusikan, tidak mengalami pasti untuk diskusi. Oh ya? Oke. Dalam surat undangan untuk menjadi narasumber, Pak penjabat kepala desa memberitahu dalam surat itu untuk hari ini dalam kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD. Kalau kita bicara tentang peningkatan, dia berarti akan mengkait. Baru kita mulai tingkat. Tentu saja kalau formula surat dari Pak Pejabat, saya percaya bahwa itu gambaran bahwa perangkat desa dan BPD sudah memiliki kapasitas. Tapi untuk menghadapi tantangan ke depan, menghadapi tuntutan untuk urusan pemerintahan desa ini berjalan dengan lebih baik dari hari ini, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas itu. Nah, karena itu prinsipnya bahwa kita semua sudah punya kapasitas dan karena itu hari ini titik diskusi, titik saling berbagi untuk yang sudah ada itu menjadi lebih baik ke depan. Tapi Bapak Ibu, gue sama mari, yang gue suka adalah ketika gue bete mari, kalau Bapak Ibu tidak setuju atau dipikir mau mari kenalan, saya dengan senang hati diingatkan supaya kalau gue salah saya jangan panjang, supaya kalau gue keliruan saya jangan semakin besar. Jadi gue bete mari, tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa mau mari nah kalau tekapan gak mau mendalam, tolong saya diingatkan. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk angkat tangan di saat saya sedang bicara. Dan saya pasti merespon itu untuk meluruskan sesuatu yang saya belum. Hal kedua Bapak Ibu,
yang karena dipercayakan untuk tumbuh hama di jalan. Tapi di antara sesama manusia itu masing-masing punya karakter yang berbeda. Saya hanya mau sampaikan lebih awal, gue kirim ini orang mau tertib dalam, dan itu di luar kendali saya. Bapak saya ini pasti sudah tahu, kami sering bertemu selama dia menjadi PPK, selalu bertemu. Dan tentu saja dia menyimpan sesuatu yang tidak baik tentang saya di hatinya. Ketika dalam situasi tertentu, harus menghadapi saya di forum pleno itu, memang dia pusing benar-benar. Tapi dia tahu bahwa saya menghormati dia sebagai orang tua dan saya tidak kasar dengan beliau. Saya keras tapi tidak kasar. Orang tua ya. Ya. Dan karena itu kalau sebentar nanti kembali dengan ini anggap saja awal gitu. Kebiasaan gue ini sering diingatkan oleh teman-teman. Kadang-kadang saya mampu untuk menyebutkan istilah-istilah yang bisa saja tidak pantas untuk didengar oleh orang tua atau inabil dan seterusnya. Karena itu dari awal saya minta maaf. Oke, dua hal itu sebagai pengantar, kita boleh masuk dengan materi. Materi titik Deuteronomi fokus pada tata kelola pemerintah desa ya. Kalau ditemari tentang tata kelola pemerintah desa, itu berarti kita bicara tentang tugas pokok dan fungsi. Di dalam bicara tugas pokok dan fungsi itu akan melekat pada siapa itu kepala desa, siapa itu perangkat desa, dan siapa itu BPD. Kalau kita bicara tentang pemerintah, ini kita bicara tentang kepala desa dan perangkat. Tetapi kalau kita bicara tentang pemerintahan, maka di situ ada badan permusyawaratan desa. Ya. Penegasannya ada pada permusyawaratan. Ini DPR tidak boleh lagi. Kalau DPR itu perwakilan, tapi kalau kita di desa itu permusyawaratan. Meskipun demikian, dalam hal kita permusyawaratan, kita adalah perwakilan dari penduduk desa dengan berbasis wilayah. Makanya pada saat kita pemilihan DPD, kita berangkat dari dusun ke dusun sampai pada wakil. Jadi di situ ada keterwakilan. Kita sebagai representasi, kita sebagai wakil, tetapi perannya adalah dalam bentuk membangun musyawarah-musyawarah. Bisa ya? Oke. Nah, itu soal BPD. Kalau soal perangkat desa Bapak Ibu, Pak Sekretaris Desanya ada ya? Ada ikut evaluasi dokumen. Oh iya. Ya. Perangkat desa ini, kalau di beberapa bulan terakhir saya coba untuk membangun komunikasi dengan lebih dari 100 desa di 229 desa di Kabupaten Flores Timur. Diketemukan di sana bukan hanya masyarakat, tapi juga perangkat sendiri dan nominal perangkat. Masyarakat itu nominalnya perangkat desa. Berhenti di situ. Sama seperti normal, motor koloni berhaul, Honda berhaul, haul nanti Suzuki kan, nanti aku kan tetap Honda. Pokoknya ada nilainya itu Honda berhaul nanti. Meskipun itu Suzuki, meskipun itu Yamaha, tetap dipakai Honda. Sama dengan kondisi sekarang, terutama perangkat desa karena ini mau beda perangkat, tetapi bisa saja sebenarnya dalam kaitan dengan motor ada Honda, ada Suzuki dan ada Yamaha. Secara ke dalam ada uraian tugas, ada tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur di dalamnya. Dan itu yang membedakan kita di dalam rumah untuk kemudian kita keluar rumah itu atas nama kepala desa. Begitu. Itu soal perangkat. Nah, kembali soal mengelola pemerintahan desa. Pertama yang kita kelola ini orangnya dulu.
diandalkan menjadi perangkat desa atau menjadi BPD. Nah, konteks ini yang gue maksudkan bahwa di beberapa desa yang sedang melakukan proses pemilihan BPD, gue tegaskan, panitia itu jangan hanya turun sosialisasi ke dusun, bicara tentang syarat-syarat menjadi anggota BPD. Jangan hanya bicara itu, tapi sosialisasi itu sosialisasi tentang Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang BPD yang di dalamnya juga mengatur tentang tugas pokok fungsi peran, termasuk juga kedudukan keuangan, supaya pemetaan ROI bahwa terpilih Rolani bisa anggota, bisa melaksanakan tugas pokok fungsi ini anggota, dan dia layak menerima tunjangan 750 ribu ini layak atau tidak gitu. Kalau di wilayah Poli itu sendiri tidak terlalu tahu, tapi di wilayah-wilayah lain Bapak Ibu, kecenderungan memilih BPD karena masyarakat justru tidak pernah dibangunkan dari kesadaran untuk mencari orang-orang menjadi wakil dan bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau kita berpikir pokoknya mau banget ke dia, saya tidak tahu di wilayah Poli, tapi di wilayah lain cenderung begitu. Pokoknya sejauh ini apakah secara asal usul sejak Duta Peti Lamar, Tartawa dan seterusnya, mereka itu adalah turunan kuat tanah sebagai pelaku jual dan lain sebagainya. Kecenderungan itu masyarakat kita belum disadarkan untuk memilah. Kenapa dia tidak sadar? Karena memang dia tidak paham kalau pilih rumah menjadi anggota BPD. Tidak pernah tidak paham. Makanya terhadap seluruh lapisan masyarakat mestinya dibangun kesadaran itu. Dan titik-titik yang sebenarnya ingin mau berangkat di wilayah pemerintahan harus juga berangkat dari kesadaran untuk mengetahui kapasitas titik. Bahwa mari ada terokai tapi kelurahan kita. Mengukur kelurahan itu dengan mengukur tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam peraturan daerah tentang BPD. Jadi begitu, kalau mau bikin BPD ini mau apa? Kita harus berpikir, tapi itu BPD itu dalam bahasa dalam PRDS. Ada BPD itu mulu mestinya ada kesadaran begitu. Kenapa? Karena urusan law ini menjadi baik atau buruk, kita harus sepakat bahwa sekarang kendalinya di wilayah pemerintah. Pembangunan fisik, kebutuhan tanah, urusan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah, dan segala titik lainnya yang memang perannya itu dikendalikan oleh pemerintah. Karena itu memang kemampuan-kemampuan, potensi-potensi yang berada di Lowo mestinya harus disinkronisasi, disamakan, didalami secara baik untuk memastikan bahwa kalau kau masuk si DPD atau kau mau ke kepala desa, kau bisa diletakkan gitu. Kau kasih contoh, umpamanya Lowo ini, saya memang kepatuhan masyarakatnya cukup tinggi terhadap silsilah kehidupan Lowo. Kalau Lowo ini kebiasaan ini, udah bisa posisi ke sana atau di desa-desa lain. Figur-figur yang tadi mestinya dia harus menyadari itu, bahwa ini kalau nggak kepala, ini dia ke Lowo. Kalau nggak kepala itu yang udah kena. Kok ini pengaki, kemarin ayo belok ada kaki, nanti tuhan penuh dan juga urus. Karena memang kepala harus urus tuhan penuh kan. Kita cenderung masuk dalam satu wilayah supaya titik, tapi kita lupa bahwa kehadiran titik dalam kapasitas itu justru membuat harga diri kita jatuh, dan apalagi harga diri Lowo juga jatuh. Maka dalam tata kelola pemerintahan itu dikenal ada pemimpin formal dan ada pemimpin informal. Pemimpin formal namanya kepala desa, BPD. Kalau pemimpin informal itu tidak Lowo. Atau dalam bahasa saya kalau di situ menyatakan bahwa di Lowo ini ada kelaki kebelan dan ada kebintang pegawai. Kelaki kebelan adalah orang-orang yang memang
dituahkan, dikokohkan karena usul asal bawa tanah, tombol mau 5 tahun, sementara kita pegawai kerapenya anak, kau kalau memang lemah tanah ternyata ada hal yang membuat kondisi pemerintahan itu berjalan tidak bagus, baik. Pemimpin informal dan informal boleh duduk bersama, apakah di Sebangun, apakah di tempat mana yang sudah disepakati untuk mencarikan solusi-solusi. Gitu. Tapi ini kemarin Cilewal, karena gue tidak terlalu paham ini soal wilayah politik. Itu pertama kita kelola orang. Cara pengelolanya tadi benar begitu. Yang berikut kalau orangnya sudah kita kelola untuk siap memiliki kapasitas, kita kelola yang berikut itu adalah soal melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dan tugas pokok dan fungsi tadi Pak Camat sudah sampaikan sudah panjang lebar itu, mulai dari kepala desa sampai perangkat, juga soal BPD. Nah, dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang Pak Camat sudah jelaskan tadi, gue hanya mau sampaikan satu hal. Kita di sini penjabat, ya, penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa itu dalam analogi gue anggap bahwa karena api terunannya mau mata, sehingga dia itu derasu. Tapi ikat mata telau kali nak elak. Kenapa api ini mau mata? Karena memang masa jabatan kepala desa definitif itu selesai. Dan karena itu Pak penjabat kepala desa, apa yang harus dia lakukan ketika dia dipercayakan oleh Pak Camat untuk kemudian diusulkan ke bupati dan bupati menetapkan? Dalam teori-teori pemerintahan sudah diatur tugasnya ini aku ya, terhananya aku ya. Tapi satu hal yang prinsip ketika adanya pejabat kepala desa, dia melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan seperti seorang kepala desa definitif. Tidak ada beda. Sampai pada mengangkat dan memberhentikan staf, dia punya kewenangan. Tentu saja hal mengangkat memberhentikan ada mekanismenya. Dia boleh melakukan evaluasi kinerja, lalu kemudian konsultasi ke Pak Camat. Kalau Pak Camat setuju, oke jalankan. Kalau Pak Camat dalam rekomendasi diberikan pertimbangan, tolong dikaji lagi untuk seluruh melakukan keputusan. Yang berikut pejabat kepala desa diharapkan bisa berkoordinasi dengan kepala desa divisioner atau mantan kepala desa. Koordinasi untuk kepentingan apa? Untuk memastikan bahwa pertama, apakah visi misi kepala desa yang mantan tadi yang termuat dalam RPJMDes itu kira-kira menaruh panah sudah sampai 100% atau ada hal-hal lain yang dipandang urgent, penting, tapi karena luang mengganggu sehingga perlu dilaksanakan. Yang berikut, penjabat kepala desa juga dia harus berkoordinasi dengan mantan kepala desa untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen pemerintahan desa dalam kaitan dengan perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintahan, termasuk di dalamnya uang itu sudah terklarifikasi secara administrasi atau tidak. Dan karena itu seorang kepala desa, penjabat kepala desa juga dituntut untuk bisa harus konsisten bahwa sesuatu yang tidak boleh dia lakukan, jangan memaksakan diri untuk melakukan. Jangan memaksakan diri untuk melakukan. Hadir sebagai penjabat kepala desa itu adalah untuk mengatur, bukan untuk diatur. Kita datang untuk mengatur. Tentu saja kita atur sesuai dengan batasan kewenangan, tentu saja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Makanya memang kalau hal mengelola aspek individual, seorang penjabat kepala desa atau kepala desa definitif, dia harus punya komitmen kuat bahwa misalkan ini untuk gue aturin, bukan misalkan gue untuk mengatur gue. Kalau mengatur gue keluar, begitu. Nah, kondisi ini biasanya banyak terjadi di Lombok. Orang
hampir tidak bisa membedakan mana logo dengan urusannya dan mana pemerintah dengan urusannya. Gue mau sampaikan supaya Bapak Ibu tahu. Perbedaan urusan logo dengan perbedaan urusannya dengan pemerintah. Kalau logo ini urus ta'adori, usul asal logo tanah, kebiasaan adat istiadat logo tanah dan seterusnya. Ada banyak hal yang diakui secara turun-temurun di situ yang hadir sebagai nilai-nilai kearifan lokal yang harus dijaga keberadaannya. Kita urus logo pakai kebiasaan. Mau urus adat, senara kayak mekanisme pelaksanaan ritualisasinya sudah ya. Urus sogan adat, atau diketuk urus asana ya, dan kata buah untuk itu sogan. Ini kesogan di salah. Demikian pun kalau kalian keluar urus sogan tapo, tak orang tapo alam yang bisa. Kita melahan untuk menurutkan kita berlawannya bisa salah. Itu contoh-contoh urusan logo. Kita menggunakan kebiasaan yang sudah diterima, istilahnya apa konvensi. Itu sudah diterima dan tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Tapi urus pemerintahan kita urus pakai aturan Bapak Ibu. Kita urus pakai aturan. Di pemerintahan juga ada kebiasaan, tapi hanya satu. Urus pemerintahan itu kebiasaan tahu saja. Kebiasaan itu adalah aturan biasa berubah. Itu. Kebiasaan pemerintahan itu kan. Nah biasanya aturan biasa berubah. Nah di situ letak perbedaan antara urus logo dan urus pemerintah. Tapi kita mesti pada prinsip bahwa logo ini pemerintah tak ada nomor kaya. Dan karena itu hadirnya pemerintah untuk menjadi instrumen menyelamatkan dinamika kehidupan sosial harus diatur dengan baik. Reaksi puloga atau antara satu suku dengan suku lain kurang bersinergi dalam urusan membangun logo. Kehadiran pemerintah adalah kehadiran negara. Negara hadir untuk mengatur tatanan logo itu dengan aturan-aturan yang ada, yang tentu saja mengarah pada kesejahteraan masyarakat logo. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan hal yang satu ini, saya mau katakan bahwa pemerintahan boleh hancur, tapi logo tanah tidak boleh rusak. Pemerintah boleh hancur, tapi logo tanah tidak boleh rusak. Oleh sebab itu sangat ironis kalau logo tanah melangkai, tapi kita mau urus pemerintah yang kemudian logo tanah rusak. Itu yang tidak boleh terjadi. Logo tanah ini melangkai, tapi kemudian bisa menjadi rusak karena urusan keterlibatan kita di pemerintahan yang kemudian membuat budi adat menjadi berbeda, yang kemudian menjadi nilai-nilai moral yang sudah tumbuh atas nama logo itu menjadi musnah. Perilaku adat istiadat itu menjadi hilang hanya karena urusan manajemen pemerintah. Makanya memang karena desa itu dianggap sebagai komunitas masyarakat hukum adat, disitulah nilainya mengalir dari satu desa ke desa yang lain, bahwa tidak boleh harus lebih banyak takut dengan adat daripada takut dengan polisi dan jaksa. Tapi jangan ya, kita harus lebih takut dengan adat daripada takut dengan polisi dan jaksa. Kenapa? Kalau polisi dan jaksa yang panggil kita periksa kita bisa tipu daya dia dengan dukungan administrasi itu kita hasilnya. Kalau pihak waktu waktu hobi lah, ini yang hobi dan kita sudah tahu lah kemudian boleh kau boleh tipu daya, tapi terhadap perubahan saya kira tidak. Dan karena itu tugas saya untuk menyampaikan, selain menyampaikan nilai-nilai yang ada dalam peraturan perundang-undangan, tapi nilai-nilai moral yang berbasis logo, saya rasa penting untuk sampaikan. Karena kita pemerintah paling bangun. Kita mau pintar setinggi langit, tapi menyelenggarakan pemerintahan tanpa berbasis kearifan lokal, nilai lokal tumbuh untuk dipiara, sama saja dengan bohong. Dan karena itu kita butuh kesinambungan cara berpikir itu tumbuh dari hati untuk kepentingan lokal. Itu hal yang kesian Bapak Ibu.
Nah, soal pemerintahan ini kades dan perangkat BPD sudah kades dan perangkat tadi Pak Camat sudah jelaskan semua. Saya singgung lagi sedikit soal BPD. BPD ini, Bapak Ibu, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah. Jadi ketua kedahuluan ya, karena ini bisa. Titik hulu artinya hulu dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu. Kalau titik hulu kepala desa perangkat mulai urus kera bentuk tim pengelola TPK ya, TPK. BPD itu melihat mengawasi pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan dokumen. Sekarang tuntutannya kepala desa dan perangkat memulai menyusun rancangan anggaran pendapatan kepala desa itu dituntut untuk harus buat dulu draft dan proposal teknis terhadap kegiatan apa saja yang ada di desa. Jadi pada saat perencanaan mulai menyusun RKPDes, rencana kerja pemerintah desa dalam 1 tahun anggaran, itu diarahkan untuk harus memastikan bahwa semua kegiatan yang mau direncanakan, beliau harus segera proposal teknis lagi, harus segera rapat lagi rencana anggaran. Ya, ini tuntutan dari awal. Tuntutan itu pada pemerintah setelah dilakukan musyawarah desa. Musyawarah desanya kan yang mulai tombo-tombo untuk kemudian memikirkan kira-kira tahun 2021 ini titik bank desa kita itu dengan cara dan dengan model seperti apa. Nah, di forum musyawarah desa itu Bapak Ibu, forum itu dipimpin oleh ketua BPD. Yang jadi narasumber itu salah satunya adalah kepala desa atau pejabat kepala desa. Hadir sebagai narasumber itu artinya apa? Hadir untuk menceritakan kepada lawan tanah bahwa ini sebagai kepala desa Purwa kayak waktu gerene ini visi-visi gue mani. Dan pada tahun pertama kemarin itu saya sudah laksanakan ini. Saya ingin kegiatan ini saya mau didorong lagi dalam memaparkan materi sebagai narasumber. Masyarakat kita ini harus dipancing untuk bisa ikut berpikir. Jadi bukan betul ini terbentuk Maria peranan tangan tidak ada. Begitu. Menjadi narasumber itu artinya karena dia kepala desa punya visi misi, punya RPJMdes, maka dia harus bicara dan rencana pembangunan jangka menengah desa itu. Dalam pembicaraan itu dia boleh mengurutkan tua ini bukan keadaan di sindikat. Tapi belum ada yang kebutuhan masyarakat di dusunnya dalam ini. Rabu tua yang mau ingin ada sumur bor supaya renang lagi debit air menurun juga kita punya stok air yang debit air dari sumur bor yang bisa memenuhi kebutuhan. Contoh, gitu. Nah, terkait dengan musyawarah ini, karena forum itu dipimpin oleh BPD Bapak Ibu. Kalau sudah dijadwalkan untuk musyawarah birokrasi, BPD biar orang perlu naik itu bisa melakukan penggalian gagasan. Dia bisa parah dari dusun ke dusun, bisa tolong boleh untuk bisa memastikan bahwa kira-kira nih kalau dengan dana desa ini dana desa Bitung 2021 ini jutaan Bitcoin. Kira-kira ini tak aku menurut dia tak oke. Kalau begitu bisa dilakukan, tidak perlu harus di forum-forum resmi. Cara menggali gagasan kan banyak model gitu. Supaya nanti pada saat di forum itu ketika kepala desa atau pejabat menjadi narasumber memaparkan ada kebutuhan yang sudah terjawab dan belum dan mau didorong, ketua BPD dan anggota itu punya referensi terkait dengan aspirasi masyarakat supaya ada sinkronisasi di sana. Nah, begitu.
Ini karena di sini BPD-nya sudah dibilang, kita tidak usah lagi bicara tentang urusan proses pemilihan karena semuanya sudah lewat. Yang paling penting adalah proses pemilihan sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2014. Semua anggota ini berbasis wilayah. Wilayah desa itu adalah dusun. Dan karena itu dalam melaksanakan tugas balik pantang dusunnya masing-masing sebelum ada musyawarah di tingkat desa, dalam hal ini BPD, untuk bisa urung rembuk membawa semua aspirasi dari wilayah. Contoh seperti DPRD, pada musim-musim tertentu kita kenal dengan istilah reses. Reses itu adalah gua doi perilono rolena dari satu titik ke titik lain, tentu saja berdasarkan dapil rakyat. Nanti doi ini mulai ada sono, pokoknya normal kan. Prinsipnya bahwa doi itu bisa sampai di masyarakat. Tapi gue mau jelaskan ke Bapak Ibu sedikit soal reses itu adalah kegiatan DPRD di luar ruang sidang. Dia masih bertautan satu sama lain dengan agenda-agenda persidangan yang diselenggarakan dalam sidang DPRD. Dan itu wajib dilakukan di setiap ujung masa sidang. Di DPRD itu, kalau dia tapi kasih doi reses doi bisa keluar ini, atau itu, gue ini nilai kual, tapi gue bisa bertanggung jawab kalau kemarin ini tidak meleset. Satu orang itu 20-an juta. Dari 20-an juta itu, bukan anggota dewan bernilai buat itu keluarannya tidak mau kuliah sama telur, tidak ada begitu terjadi. Doi juta keluaran anaknya, rakyat untuk memfasilitasi lalu dalam perjalanan dinas itu, kalau di total juta belasan pakai. Tapi juta keluaran mungkin juga sampai puluhan. Itu dalam aturan doi ini diatur oleh pegawai-pegawai yang ada di sekretariat DPRD. Bagaimana cara aturnya? Nah, lorong supaya hubungi kepala desa, hubungi siapa saja yang mereka inginkan, kira-kira tepat dari sewa atau tak. Kalau sewa aku ya.